Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita sesi perawatan tanaman ya. Sesi untuk mencegah penyakit pada tanaman. Kita akan memanfaatkan sebuah bahan non-organik atau kimia, yaitu H2O. Ya, ini mungkin bisa dilihat ya, jelas gak ya? Nah, sini mungkin ya, ini H2O ya, H2O2. H2O2 yaitu kandungannya 50% ya. Jadi H2O2 ini di pasaran itu beredar dengan dua kondisi ya. Ada yang 50% dan ada yang 30% ya. Saya memilih yang 50% ini supaya lebih irit sebetulnya ya. Karena dalam 1 liter ini saya sudah hampir 1 tahun ya, lebih ya, hampir 2 tahun belum habis gitu ya, belum habis untuk penggunaan perawatan tanaman di belakang rumah saya, di depan rumah saya ya. Cukup irit sekali. Nah, tetapi sebelum Anda melakukan ya perawatan menggunakan H2O2 ini, perlu Anda ketahui yang pertama adalah mekanismenya, bahwa ini adalah kandungan seperti air aki ya, seperti air aki kalau menurut saya ya. Saya salah mohon dikoreksi ya. Jadi kalau kita taruh ke tanah, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung busa yang mendidih, seolah-olah mendidih gitu ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita melakukan proses pencampuran H2O2 ini dengan air, kita harus berhati-hati. Kenapa? Tangan kita bila terkena ini akan mengalami gatal seperti apa ya? Kabal gitu, kabal apa ya? Tidak berasa ujungnya gitu. Seperti kabal-kabal kemudian agak gatal sedikit. Nah, tapi itu kalau menurut saya kalau tidak berlebih, langsung kita cuci dengan air ya, itu tidak masalah ya. Jadi kalau nanti pada saat proses ya kita perawatan tanaman, kemudian kita terkena H2O2 ini, langsung kita melakukan cuci tangan ya, basuh tangan kita, cuci sampai bersih. Itu yang perlu saya garis bawahi, jadi nanti jangan salah ya. Nah, di sini makanya terdapat 50% dan 30% ya. Jadi dosisnya nanti berbeda kalau Anda membeli yang 30% dan yang 50%. Yang saya jelaskan di sini adalah yang 50% ya. Jadi apa sih pentingnya H2O2 ini? H2O itu sangat penting untuk proses kesehatan akar ya, atau media tanam. Satu, bisa mengemburkan tanah ya, memberikan oksigen ke dalam tanah. Kemudian juga mencegah patogen jamur yang menempel di dinding-dinding perakaran tanaman kita ya. Jadi kita bisa rutin memberikan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk perawatan tanaman kita. Selain akar atau media tanam, H2O2 ini juga bisa kita gunakan untuk spray ya. Nah, kita bisa melakukan dosis yang hampir mirip dengan di media tanam, dan mungkin bisa kita kurangi, dan ini pun bisa kita lakukan sesering mungkin. Maksudnya kita bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena sangat tidak berbahaya ya kalau kita menggunakannya di daun atau batang tanaman kita ya. Nanti proses pencampurannya akan saya ajarkan takarannya untuk berapa cc untuk 1 liter air. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengkalikan, kalau memang membutuhkan 5 liter air, jumlah tersebut bisa dikalikan sesuai dengan yang saya informasikan. Kita langsung saja proses pencampuran, teknis pencampurannya bagaimana.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita melakukan proses pencampuran H2O2 ya. Di sini kita sudah siapkan 1 liter air ya. Kemudian 1 botol yang kita ambil nanti sejumlah yang kita butuhkan H2O2-nya. Kemudian 1 lagi ya ini untuk alat suntik ya. Jadi kita akan mengukur cc-nya di sini ya. Itu. Berapa jumlah takaran H2O ya untuk 1 liter air ya. Jadi kita bisa membuka tutupnya. Sekali lagi hati-hati, kalau bisa pakai sarung tangan, jangan seperti saya nih, karena saya udah terbiasa ya, kena H2O ya. Jadi kalau yang pertama akan kaget ya, seperti ini. Kemudian kita ambil alat suntiknya, kemudian kita masukkan ke dalam. Ini sedikit keras ini saya. Di sini ada 10 mili ya, ada 10 mili. Jadi kita bisa lihat di sini sekitaran 8 mili ya. Kita tambahkan lagi supaya 10 mili. Nah, ini kisaran ada 10 mili. Ya, ini ada 10 mili. Jadi, untuk takaran 1 liter air, untuk perawatan tanaman kita, untuk perawatan tanaman kita, khususnya di media tanam, perakaran, kita membutuhkan 5 mili sampai 10 mili. Ya, jadi boleh 5 mili, 6 mili, 7 mili. Tapi kalau untuk saya biasanya menggunakan itu 10 mili untuk kalau sistem kocor atau melalui media tanam. Jadi 10 mili ini saya masukkan ke dalam air. Ya, biarkan saja seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian nanti menggunakan untuk spray ya, untuk perawatan daun, untuk perawatan dahan ya, bisa menggunakan 5 mili ya. Jadi kita bedakan antara pemupukan melalui media tanam atau akar dengan pemupukan melalui perawatan melalui daun ya. Jadi dosisnya itu berbeda. Ini untuk saya ya, untuk channelnya berkebun belakang rumah ya. Kalau untuk media tanam atau akar, saya menggunakan 10 cc per 1 liter air ya. Kalau saya untuk daun, dahan dan sebagainya ya, spray, saya menggunakan 5 cc per liter air ya. Tinggal Bapak Ibu sekalian kalikan dengan kebutuhan di tempat Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita bisa melakukan penyiraman. Dosisnya berapa ya? Seperti biasa, dosis saya ya untuk 1 pot ya, 1 pot atau 1 polybag saya menyiram sebanyak 200 mili. 200 mili per tanaman. Ya, kita siramkan di atas media tanam seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini ada media tanam ya, saya contohkan sedikit. Setelah ini sekitar 200 mili ya. Nah, misalnya ini ada 200 mili. Nah, seperti itu. Kemudian kita siramkan ke media tanam. Ya, kita siramkan ke media tanam. Semacam ini. Nanti kalau tanamannya ada di atas ya. Ini jangan nanti disangka ini sebuah contoh saja, gitu. Saya gunakan pot kosong, tidak ada tanamannya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi semacam itu cara mengaplikasikannya ke media tanam. Kalau kita menggunakan spray, berarti kita melakukan penyemprotan dengan dosis 5 mili ya.
Jadi itu saja untuk sesi perawatan tanaman kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah Bapak Ibu sekalian, dan tanaman jadi sehat, kemudian bisa tumbuh kembali dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu kembali di tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.